Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mister Yani. Bagi sahabat telco, jangan lupa tonton sampai habis biar jangan gagal paham. Dan jangan lupa juga di subscribe serta beri komentar kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi untuk video-video dari saya update ke teman-teman berikutnya. Oke, yang mana di video sebelumnya kita ada membahas tentang troubleshooting karena isu oven cable menyebabkan satu transmisi atau satu link itu jadi loss of frame atau tidak nyambung. Oke, hari ini coba kita kupas gimana sih tutorial cara membuat konektor indoor maupun outdoor yang baik. Oke, peralatannya adalah untuk membuat sebuah konektor koek atau penyambungan konektor. Pertama adalah sarung tangan kulit. Boleh kain juga sebenarnya, tapi biasanya lebih nyaman kulit biar nggak kena tangan ya saat pemotongannya. Yang kedua adalah multitester, serta ada kunci pas. Boleh juga kunci Inggris, tapi harus ada kunci pasnya juga, kunci 10, 11, maupun kunci 20. Dan ada tang potong serta cutter, gunting, dan ada juga kikir. Ini biasa teman-teman nih ngakalnya nggak pakai kikir tapi pakai tang potong ini, padahal yang benar itu pakai kikir. Serta ada meteran. Oke. Dan harusnya ada hot gun. Biasanya teman-teman pakai korek api atau lilin. Oke. Ini adalah untuk materialnya. Ini adalah koek. Ini adalah konektor outdoor atau konektor O2-nya. Ini adalah konektor indoornya. Oke. Kita saat install konektor ini jangan langsung diinstal walau kita udah memahami, karena banyak beberapa tipe. Jadi yang pertama dipastikan adalah test sheet-nya. Ini ada instruction-nya. Ya, ini memang udah lama tersimpan ya. Makanya udah agak lecek-lecek gitu. Nih. Oke, ada test sheet-nya. Oke, kita mulai. Yang mana konektor outdoor ini adalah terdiri dari 6 bagian. Ini biasa disebut teman-teman kondom gitu ya. Oke, ini biasa kondom. Ini adalah untuk perekatnya, atau biasanya kalau bahasa ilmiahnya hamstringnya ini ya, untuk perekatnya. Udah itu ini ada mur pengunci. Ini ada yang namanya ring 1 setelah mur pengunci. Nih di test sheet-nya ada bagian-bagiannya. Ini adalah konektor atau penyambung untuk negatifnya. Dan ini untuk ke arah ring, untuk ke arah si konektor outdoornya, atau biasanya biar enggak short itu antara inner dan negatifnya. Oke. Pertama kita pakai dulu sarung tangan nih. Nah, ini sarung tangannya kulit biar kena cutter enggak berdarah gitu. Oke, pertama kita pakai sarung tangan ya, kita pastiin udah. Yang kedua, setelah kita baca instruksinya, kita ambil meteran nih, meteran ya standar. Biasanya di kupas itu berkisar
3 sampai dengan 4 cm. Memang lebih sih nanti, tapi itu nanti bakalan kita buang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Biar memudahkan hamstring atau kondomnya untuk dibakar nanti atau dipanaskan, pertama dia yang dipasang. Jangan dia di belakangan. Kalau teman-teman nanti di belakangan biasa di belahnya. Jadi dia kan nggak bisa masuk lagi gitu. Pasang hamstringnya. Oke, seperti ini. Oke, koeknya dulu kita lurusin. Dah. Oke, sabar. Nah, pokoknya buat dia senyaman mungkin. Dah. Habis itu masukkan konektor pertamanya. Nih. Ini konektor pertamanya. Masukin. Dah. Setelah masuk konektor pertamanya, baru kita ambil meteran. Kurang lebih 4 cm. 4 cm. Seperti ini. Dah, kalau udah dapat, dikira-kira aja ya, teman-teman ya. Ambil cutter. Cutter ini banyak tipe, tapi kebetulan ini saya ambil yang standar yang punyanya kertas. Ini ada knockdownnya, dan jangan lupa dikunci. Kalau nggak dikunci nanti dia jalan, bisa melukai kita sendiri. Ini beda-beda fungsinya, setiap panjangnya beda-beda kuncinya. Bagaimana cara membelah, cara memotong, macam-macam ya. Oke, kurang lebih ini tadi 4 cm. Nih, kita potong, kita lingkarin. Ada juga yang model cutter seperti jarum, tinggal lingkar. Oke, ini kita lingkarin. Dengan catatan, serabut negatifnya nggak boleh koyak. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Biasanya cedera itu saat pemotongan. Nah, dah. Habis itu kita belah. Oke, pelan-pelan aja. Oke, nih dia. Setelah dikupas, ingat ini konektor penguncinya. Baru kita masukkan ringnya, ring pertama. Nih. Oke, nah, biasanya terkendala dengan serabutnya. Jadi tekniknya adalah serabutnya dulu diurai atau dimasukkan, potong ujungnya kira-kira kurang lebih setengah sentimeter atau 5 mili. Nih. Udah putar, buang. Nah, kalau teman-teman nggak menggunakan sarung tangan kulit, biasanya luka tangannya dibuat sama serabut nih. Nih, baru digulung. Nih kan. Ya, buat konektor ini gampang-gampang susah sih. Tapi kalau kualitasnya jelek, ini biasa impact terhadap transmisi kita, kualitasnya. Baik itu errornya nantinya dan yang lain. Oke, ini dia. Oke, setelah masuk ringnya, baru kita masukin nih konektor untuk negatifnya atau serabutnya. Nih. Oke, sabar. Ini harus kita rapiin. Kalau nggak rapi, dia nanti akan short terhadap innernya. Oke. Ingat ya, di konektor ini jangan terbalik. Karena ini ada yang berparet dengan nggak berparet nih. Bisa teman-teman lihat sendiri nih. Kalau mau pasti ini berparet, ini nggak berparet. Yang berparet ini dalam. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia nih. Ini udah agak luka deh nih. Oke. Nah. Oke. Setelah masuk konektornya, udah sepan, yang berparet ini tadi udah sampai ke jaketnya ya, atau isolatornya yang warna hitam ini, baru serabutnya ini kita urai. Nah, ini caranya nih. Nih kita urai. Kita urai. Kadang-kadang sih kalau yang rapi itu ada yang namanya sisir baja ya. Itu bisa juga digunakan, sisir baja. Nah, tapi kalau pakai sarung tangan kulit seperti ini bisa juga lakukan seperti ini. Oke. Jangan lupa dirapiin sisanya. Nih. Pakai gunting. Nah, ini tadi fungsi gunting.
innernya ini kurang lebih 5 mili atau setengah sentimeter biasanya dipasang. Nih. Oke, karena innernya ini nanti akan masuk ke lubangnya si konektor. Jadi nggak terlalu panjang. Jadi kita ambil tang potong. Ya, silakan duduk. Duduk nak, sini duduk. Ini putri saya yang paling bungsu. Oke, ini kita potong. Baru pulang main-main ini. Nah, ini kurang lebih sekitar 5 mili atau setengah sentimeter. Oke. Di situ jangan lupa kikir. Nah, ini yang sering dilupakan teman-teman. Biasa dia motongnya seperti ini, lancip gitu. Padahal yang diinginkan dari si konektor ini enggak. Jadi buat bulatan. Bulatan tapi enggak bulatan sempurna. Kikir ya, kikir. Dan sisa-sisa potongan itu bisa mudah masuk ke arah si konektor. Ini dikikir. Nah, makanya kalau nggak menggunakan sarung tangan kulit tadi, kemungkinan saat mengikir ini juga tangan kita luka. Nah, tapi ada juga yang risih dengan penggunaan peralatan ya. Tapi coba diupayakan, kikir bulat. Iya, bulat. Oke, iya udah bulat. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini hasilnya. Baru ingat selalu kondisinya lurus, baru kita ambil konektornya. Kita masukin. Nah, kita masukkan. Nah, biasanya dia agak bunyi tek gitu dia masuknya, oke? Masuk. Tapi ingat di sini jangan salah juga cara mengunci. Baru ini ring yang tadi, ring pertama. Ini adalah kunciannya, oke? Masuk nih. Nah, ingat, yang mengunci bukan konektor induknya, tetapi ada mur kunci yang dari belakang. Oke, kenapa? Oke, kita kasih tahu alasannya ya. Nih ya, kita kunci, sembari kita kunci. Karena kalau kita kunci yang dari depan, biasanya nanti innernya itu akan dol karena diputar dari depan. Makanya karena akan dol, makanya yang dikunci itu adalah yang dari belakang. Iya, jadi ambil kunci 20 nih. Oke. Habis itu jangan lupa juga ambil kunci pas 11 nih. Nah, kunci yang dari belakang ya. Bukan yang dari depan. Belakang nih cara penguncian yang benar. Seperti itu. Nih. Kunci dia. Biar tidak dol. Nih, kunci bukan kunci kuat ya, bukan seperti kunci roda ban mobil. Nah, itu bisa dol. Nah, tapi kunci hanya untuk kuat aja. Ini. Oke. Sudah. Kalau sudah kuat, sudah kencang, pastikan waktu ditarik nggak lepas. Hamstringnya atau kondom yang dibilang teman-teman biasanya dimasukin nih. Nah, baru dibakar. Untuk pengecekannya, apakah ini sudah lurus atau enggak, open kabel atau short, itu kita ambil ujung daripada si koek. Ini ya, kita ambil ujungnya. Nih, kita ambil ujungnya nih. Oke, udah kita lepas. Nih, ini negatifnya. Nih, serabut negatifnya. Saya lepas. Saya kupas untuk innernya, nih saya kupas. Oke, nih ya. Ini inner, ini serabutnya. Kemudian kita ambil multitester, nih. Ini multitester. Ini teman-teman anak instalasi biasa banyak menyebutnya APO. Tapi saya dari dulu pernah sering bilang jangan salah persepsi. Ini multitester. Kenapa multitester? Karena ada pol DC, pol AC, ada tahanan, ada juga arus pengukurannya, makanya disebut dengan multimeter ya. Ini bisa pakai digital, bisa juga manual. Tapi kalau untuk pengetesan koek ini nyambung apa enggaknya, sebaiknya menggunakan yang ada blitznya, bunyi dia nanti. Ini ya, ini kita tes ya. Satuannya adalah tahanan atau nih. Tapi yang kita pakai yang model bunyi blitz. Nih kita gabungin. Ini kalau di short dia bunyi. Nah nih bisa dengar sobat teman-teman ya, bunyi ya. Oke. Nah kalau udah bunyi kita tes. Nih kalau dia tidak tersambung logikanya seperti ini, nggak bunyi, berarti
innernya sama serabutnya coba digabung. Nah, nggak bunyi kan? Nah, kalau dia tidak bunyi berarti konektor ini tidak short. Berarti open. Jadi untuk membuktikannya dia ini bagus tersambung atau short, tinggal kita shortkan serabutnya dengan innernya seperti ini kurang lebih, teman-teman. Nah, kalau mau pakai kabel traffic, sisa kabel traffic bisa juga nih. Ini sisa kabel traffic bisa juga. Nah, cara pengecekannya tinggal dimasukkan ke sini innernya dan serabutnya, nanti akan berbunyi. Ini kita uji coba ya. Ini cukup kita pelintir antara inner dan negatifnya. Nih cara mudahnya ya, karena sendirian ya. Kalau berdua masih bisa ada teman. Nih satu kabelnya, kabel dari multitester kita taruh di bodinya, body konektor, dan satu ke arah innernya. Nah, itu bunyi dia. Bunyi ya. Nah, tahanannya berarti konektor ini tersambung karena kita kasih short di sini. Berarti negatif ketemu dengan negatif, inner positifnya ketemu dengan positifnya. Jadi konektor outdoor sudah selesai. Hanya tinggal kita panasin untuk hamstringnya. Boleh pakai korek api, boleh pakai lilin, tapi saya sarankan pakai hot gun. Kebetulan hot gunnya ada di loteng tadi, jadi saya lupa ngambil. Ya, ini hanya sebagai contoh ya. Begitu juga dengan konektor indoor ini. Ini banyak tipe. Ini namanya konektor tipe cinta yang masih menggunakan equipment yang lama dulu ya, kuningan. Kalau sekarang kebanyakan yang udah kepala besar. Nah, yang tidak menggunakan kunci 8. Kok ini masih menggunakan kunci 8. Ini masih punya yang lama. Saya nggak kasih tahu brandnya apa. Oke? Jangan lupa, kalau seandainya ada pertanyaan silahkan komen. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sinyal.